di mana kita Allah izinkan untuk terus melanjutkan pembelajaran kita yang mana membahas ilmu mustalah hadis dengan matan Nukhbatul Fikr ini. Sebelumnya kami dari panitia menyampaikan permintaan maaf karena di hari ini agenda kajian kembali dimulai tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya, dikarenakan Ustadz Fatan akan melakukan perjalanan pulang pada hari esok. Jadi mohon maaf mungkin bila dari teman-teman semua ikhwan dan akhwat rahimakumullah ada yang belum bisa ikut pada hari ini. Mohon maaf sekali. Dan nanti insya Allah akan kita upload videonya juga bersamaan dengan video matan Jazariyah esok. Ya, jadi untuk daurah Nukhbatul Fikr ini hari ini ada, besok ada, dan nanti Senin Selasa tidak ada. Nanti dilanjutkan lagi hari Rabu, insya Allah. Insya Allah kita akan mulai 2 menit lagi saja. Karena pesertanya masih sedikit, masih 17 orang bersama saya, maka kita tunggu 2-3 menit lagi agar teman-teman yang lain yang belum bergabung bisa segera bergabung. Lalu diberitahukan juga bahwa video rekaman sudah bisa diakses ya. Karena kemarin kita sudah membagikan link video YouTube di grup masing-masing ikhwan dan akhwat. Dan statusnya untuk not publik ya. Jadi memang kami set untuk dinikmati terlebih dahulu para peserta daurah. Nah, bukan maksud kami tidak mau menyebarkan ilmu atau tidak mau menyebarluaskan video rekaman tersebut, tapi maksud kami men-setting video rekaman ini not publik bertujuan agar ilmu materi yang sudah didapat bisa dinikmati, bisa disaksikan oleh para peserta dahulu yang memang sudah membayarkan infak seperti itu. Kita pun tetap berencana untuk membuat settingan videonya menjadi publik nanti setelah seluruh agenda daurah ini berakhir, karena di caption sebelumnya kita menyatakan bahwa memang video ini hanya di set not publik sampai agenda daurah ini berakhir. Jadi ya mohon kerjasamanya untuk tidak menyebarluaskan dulu kepada orang lain yang selain berada di grup daurah. Seperti itu. Mohon bisa dipahami dan juga bisa bekerja sama agar kita semua bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan hak sesuai yang diinginkan, seperti itu ya. Oke, karena sudah masuk jam 10:11, sepertinya kita mulai saja kajian Nukhbatul Fikr pada hari ini. Karena Ustadz Fatan sudah bergabung bersama kita di majelis ini, alhamdulillah, maka saya persilahkan kepada Ustadz Fatan untuk memulai kajian ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusul wa anzala ilaina afdhala kitab wa ja'alana khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, memberikan kita berbagai nikmat kepada kita. Memberikan kepada kita nikmat keislaman dan keimanan, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama kembali mempelajari sunnahnya Nabi SAW, mempelajari hadis, mempelajari ilmu mustalahul hadis, dan mempelajari kitab Nukhbatul Fikr yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita masih membahas tentang hadis dhaif. Ya, hadis-hadis dhaif. Nah, kemarin kita sebutkan bahwasannya di antara sebab hadis dhaif itu ada dua. Ya, yang pertama namanya as-saqatu, yaitu saqat atau adanya bagian yang hilang dari sanad hadis tersebut sehingga menyebabkan dhaifnya hadis tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya at-ta'nu, ya, atau artinya adalah cacat atau kekurangan, ya. Artinya ada kecacatan atau kekurangan yang ada di satu riwayat atau perawinya, ya. Yang mana kecacatan ini atau kekurangan ini menyebabkan kelemahan dari satu hadis. Nah, pembahasan yang terakhir, ya, yang kemarin kita sudah berhenti di sana, yaitu dari kata-kata summa su'ul hifdhi in kana laziman fasyadu ala ra'yin aw tariyan fal mukhtalif. Maka dipersilakan kepada Akh Nafis untuk membacakan matan Nukhbatul Fikr dari summa su'ul hifdhi in kana laziman. Tafadhol. Oke, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Thumma su'ul hifdhi in kana laziman fasyadhu ala ra'yin aw tari'an fal mukhtalit. Wa mata tubi'a sayyi'ul hifdhi bi mu'tabar wa kadal mastur wal mursal wal mudallas sara hadithuhum hasanan la lidzatihi bal bil majmu' thumma al isnadu imma an yantahiya ila nabiyyi tasrihan aw hukman min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi aw ila sahabiyyi kadzalik wa huwa man laqiya an nabiyyu mu'minan bihi wa mata 'ala man laqiya nabiyya وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابع وهو من لقي الصحابي كذلك فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للآخرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة فالأول الألوق المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيء أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل
wa huwal wusulu ila syaihihi kadzalik wa fihil musawah wa hiya istiwa'u adadil isnadi minar rawi ila akhirih ma'a isnadi ahadil musannifin wa fihil musafahah wa hiyal istiwa'u ma'at tilmidzi dzalikal musannif wa yuqabilul uluwa bi aqsamihin nuzulu fa in tasyaraka rawi wa man rawa anhu fis sinni wal luqi fa huwal aqran wa in rawa kullu minhuma anil akhar fal mudajjaj wa in rawa amman dunahu fal akabiru anil asaghiri wa minhul aba'u anil abna'i wa fi aqsihi kathratun wa minhu man rawa an abihi an jaddihi wa inishtarakathnani an syaihin wa taqaddama mautu ahadihima fahuwa sabiqu wallahiqa wa in rawai anisnaini muttafiqal ismi wa lam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanul muhmal. Nah, cukup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar ya setelah membahas tentang hadis-hadis dhaif, ya ini masih dalam pembahasan hadis yang dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata apa? Tsumma su'ul hifdzi in kana laziman fasyadu ala ra'yin aw tari'an fal mukhtalif. Maka di antara bentuk at-ta'nu atau cacat atau kurang yang ada dalam seorang perawi itu su'ul hifdzi. Su'ul hifdzi apa? Buruknya hafalan, ya. Seorang perawi, ya, itu bisa dikatakan thiqah atau kuat, itu ketika apa? Ketika hafalannya baik. Namun ketika hafalannya buruk, maka seorang perawi ini menjadi lemah. Nah, buruknya hafalan seorang perawi, ya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah memang buruknya hafalan tersebut merupakan sifat yang lazim pada seorang perawi tersebut. Artinya memang dia buruk hafalannya. Ya, memang dia buruk hafalannya. Nah, maka kalau dia meriwayatkan hadis, ya, meriwayatkan satu hadis, si orang yang buruk hafalannya ini meriwayatkan satu hadis dan dia tidak dimutabah oleh perawi lain. Artinya hanya dia yang meriwayatkan hadis itu. Maka itu disebut dengan hadis asyadz. Ya, jadi kita di materi sebelumnya kita tahu bahwa syadz itu artinya apa? Mukhalafatur rawi liman huwa awsaqu min. Ya. Seorang perawi thiqah menyelisihi riwayat yang lebih thiqah daripada dia. Nah, tapi menurut sebagian pendapat, ya, syadz itu juga memiliki makna lain. Yaitu apa? Yaitu ketika seseorang yang disifati sebagai su'ul hifdzi meriwayatkan satu hadis dan tidak ada yang mengikutinya, artinya tidak ada yang mutaba'ah, ya, tidak ada yang menguatkan riwayatnya, maka hadis tersebut juga dinamakan hadis yang asyadz. Ya, jadi su'ul hifdzi hadisnya namanya syadz. Au tariyan fal mukhtalif. Atau keadaan yang kedua adalah perawi tersebut aslinya baik hafalannya, ya. Namun karena satu keadaan atau satu kondisi, satu kejadian, hafalannya menjadi buruk. Ya. Contohnya misalnya ada perawi yang tadinya hafalannya kuat. Kemudian ketika dia tua, hafalannya turun, hafalannya menjadi lemah. Ya. Atau misalnya penglihatannya menjadi rabun, ya, sehingga hafalannya memburuk. Atau misalnya kitab-kitab hadisnya terbakar. Ya, misalnya orang yang memiliki dhabtu alkitab, ya, dia tidak memiliki hafalan, namun dia menuliskan hadis-hadisnya di dalam kitabnya dia. Nah, kemudian misalnya kitabnya terbakar atau hilang, ya. Padahal dia menggantungkan hafalannya kepada kitab tersebut. Nah, maka ketika itu apa? Hafalannya menjadi buruk.
Nah, ini disebut dengan al-mukhtalid. Al-mukhtalid, yaitu perawi yang aslinya dia baik hafalannya, kemudian karena satu keadaan atau kejadian menjadi buruk. Nah, maka hadis orang yang mukhtalid ini itu diterima kalau dia meriwayatkan hadis sebelum dia berubah hafalannya, sebelum memburuk hafalannya. Ya, sebelum tua atau sebelum penglihatannya rabun atau sebelum kitabnya terbakar atau hilang. Adapun setelah hafalannya buruk, ya, setelah menjadi tua, setelah rabun, setelah kitabnya terbakar, maka riwayatnya tidak diterima. Riwayatnya tidak diterima. Kemudian selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Tsumma su'ul hifzi in kana laziman fasyadhu ala ra'yin." Kemudian su'ul hifzi, buruknya satu hafalan, kalau itu menjadi sifat yang lazim bagi seorang perawi, maka maka hadisnya dinamakan dengan asyadz ala ra'yin menurut sebagian pendapat. Au tari'an fal mukhtalid. Kalau buruknya hafalan ini itu baru muncul setelah ada satu kondisi, maka itu dinamakan dengan al-mukhtalid. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata apa? Wa ma ta'tu bi asayyul hifdzi bi mu'tabarin wa kadzal mastur wal mursal wal mudallas sara hadithuhum hasanan la li dzatihi bal bil majmu'. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini sebagai penutup dari pembahasan hadis yang dhaif, ia mengatakan bahwa ketika macam-macam hadis ini, ya, macam-macam hadis. Nanti beliau akan menyebutkan beberapa macam-macam hadis dhaif. Ya, ketika macam-macam hadis ini, ya, itu dikumpulkan, artinya dikumpulkan sanadnya, maka yang tadinya dhaif menjadi naik level jadi hasan. Tapi bukan hasan li dzatihi, namun hasan li ghairihi. Ya, jadi kita telah membahas tentang hasan li ghairihi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa itu hasan li ghairihi? Hasan li ghairihi itu aslinya adalah hadis yang dhaif. Ya. Namun apa hadis yang dhaif yang seperti apa? Hadis yang dhaif yaitu hadis yang dhaifnya tidak terlalu lemah. Hadis yang dhaifnya tidak terlalu lemah. Nah, hadis yang dhaif yang tidak terlalu lemah ini ketika dikumpulkan sanadnya banyak, nah maka itu naik level menjadi hasan. Namun bukan hasan li ghairihi, tapi bukan hasan li dzatihi, tapi hasan li ghairihi. Ya. Nah, maka apa saja sih macam-macam hadis dhaif yang tidak terlalu lemah, tidak terlalu dhaif, yang bisa digabungkan. Jadi tidak semua dhaif bisa digabungkan. Hanya dhaif yang ringan saja. Apa saja? Kata Hafidz Ibnu Hajar, yang pertama, wa ma ta'tubi'a sayyul hifzi. Hadisnya sayyul hifzi, ya, baik yang syadz maupun yang mukhtalif, itu bisa. Wa kadza al-mastur. Demikian juga hadisnya al-mastur. Siapa itu al-mastur? Hadis al-mastur adalah al-mastur itu yang memiliki sifat majhulul hal. Yang mana kita telah bahas, majhulul hal adalah seorang perawi yang memiliki murid dalam periwayatan 2 orang atau lebih, ya. Namun dia tidak diketahui perihal kesiqahannya. Itu al-mastur, ya, kita telah bahas. Nah, itu juga bisa dikuatkan. Begitu juga hadis apa? Hadis al-mursal. Ya, hadis al-mursal. Yang mana hadis mursal yang hilang dari akhir sanadnya beberapa perawi. Wal mudallas, dan juga hadis yang mudallas, yaitu yang memiliki sifat rawi atau al-mudallis. Nah, macam-macam hadis ini, ya, 4 macam hadis dhaif ini itu merupakan hadis-hadis dhaif yang masih bisa ditoleransi. Artinya ketika dikumpulkan jalur-jalur sanadnya, ya, kalau banyak maka bisa naik kepada hasan li ghairihi. Nah, kemudian, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar selesai dari pembahasan hadis yang dhaif, ya. Tadi sebelumnya membahas tentang hadis sahih, hadis hasan, kemudian hadis yang dhaif. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala berpindah bahasan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian hadis ditinjau dari pembicaranya. Pembagian hadis ditinjau dari pembicaranya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Tsummal isnadu imma an yantahiya ila an-nabi tasrihan aw hukman min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi aw ila sahabi kadzalik, wa huwa man laqiya an-nabiy mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam wa la takhallat ridatan fil asah, aw ila tabi'i wa huwa man laqiya as-sahabi bi kadzalik." Jadi hadis
Ya, di awal pembahasan kita telah membahas hadis. Pembagian hadis ditinjau dari jumlah jalur sanadnya. Ya, yang mana di sana ada apa? Mutawatir dan ahad. Kemudian kita juga telah membahas pembagian hadis ditinjau dari apa? Kesahihannya. Ya, atau derajat kesahihannya. Di sana ada apa saja? Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nah, kemudian pembagian yang selanjutnya itu ditinjau dari pembicaranya. Siapa yang mengatakan hadis tersebut. Ya. Maka di sini terbagi menjadi 3. Ada namanya al-marfu'. Al-marfu' itu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang dari Nabi SAW. Ada yang kedua namanya mauquf, yang datang dari sahabat. Yang ketiga namanya maqtu', yang datang dari tabi'in dan yang lain. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah al-marfu'. Apa itu al-marfu'? Al-marfu' adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semua hal terkait Nabi SAW. Ya, para ahli hadis Tes tes. Suaranya nggak kedengeran ya? Enggak, Bang. Sebentar ya. ya, Afwan sebelumnya tadi ada sedikit gangguan internet. Kita lanjutkan ya. Nah, Ustaz. Jadi tadi kita sedang membahas tentang hadis al-marfu'. Apa itu hadis al-marfu'? Hadis al-marfu' adalah ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khuluqiyyin aw khalqi. Yaitu apa? Semua hal yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa perkataan, ya, perkataan. Contoh misalnya innamal a'malu binniyat bunyal islamu ala khamsin. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au fi'lin atau perbuatan. Ya, misalnya Nabi SAW berwudu atau haji atau melempar jumroh dan lain sebagainya. Au taqririn atau persetujuannya Nabi SAW. Ya, misalnya apa? Misalnya dahulu ada sahabat Khalid bin Walid itu memakan hewan namanya dob. Ya, di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW melihatnya. Dan Nabi SAW tidak mengingkari Khalid bin Walid. Maka di situ dihukumi bahwasannya dob itu adalah halal karena Nabi SAW tidak mengingkari. Artinya apa? Persetujuan Nabi SAW. Sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Aw wasfin khuluqiyin aw khalqi. Atau sifat Nabi SAW. Ya, baik sifat secara akhlak. Ya, misalnya Nabi SAW adalah orang yang dermawan, orang yang jujur. Ya. Atau sifat fisik. Khalqi. Ya, contohnya misalnya Nabi SAW itu disifati sebagai orang yang tidak terlalu tinggi namun tidak terlalu pendek posturnya. Ya, itu juga termasuk apa? Hadis yang kholqi atau sifat fisik. Ya. Nah, ini semua hal ini itu dinamakan dengan hadis yang al-marfu'. Ya, al-marfu'. Nah, al-marfu' ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya al-marfu'u tasrihan. Ya. Yakni yang secara jelas memang dari Nabi SAW. Ya, perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW. Artinya memang dalam hadis tersebut jelas qala Nabi SAW. Fa'alan Nabi SAW seperti ini. Ya. Karena Nabi SAW. Jadi memang itu secara jelas, secara gamblang merupakan dari Nabi SAW. Nah, kemudian macam yang kedua namanya al-marfu'u hukman. Ya. Yaitu marfu bukan secara tasrih, bukan secara langsung, namun secara hukum saja. Ya. Ya, ini tidak sangat jelas. Contohnya misalnya umirna bikadza wa kadza. Misalnya ada seorang sahabat mengatakan umirna bikadza wa kadza. Kami diperintahkan seperti ini dan seperti ini. Ya. Atau misalnya seperti hadis dari Anas bin Malik, waqita lana fi qassi syarib. Dahulu kami diberikan waktu untuk memotong kuku selama 40 hari. Nah, di sini tidak ada kata-kata Nabi SAW yang memerintahkan, ya.
atau Nabi SAW yang memberikan waktu. Namun ya kita tahu bahwasannya ketika sahabat mengatakan ini maksudnya adalah Nabi SAW. Ya, jadi ini tidak secara tasrih, tidak secara gamblang disebutkan Nabi SAW, namun secara hukum disandarkan kepada Nabi SAW. Atau contoh yang lainnya adalah misalnya perkataan sahabat yang tidak mungkin ia mengatakan hal tersebut kecuali ia mengambil dari Nabi SAW. Contohnya apa? Contohnya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa di antara sifat sholat khusuf itu setiap rokaatnya ada 3 kali ruku. Ya. Sholat khusuf setiap rokaatnya itu ada 3 kali ruku. Nah, hal ini itu tidak mungkin Ali bin Abi Thalib sendiri yang mengatakan hal tersebut tanpa sumber yang jelas. Ya, pasti Ali bin Abi Thalib mengambil ini dari Nabi SAW karena ini merupakan hal yang ibadah. Ya, tidak mungkin Ali bin Abi Thalib mengatakan tanpa ilmu. Maka ketika itu hadisnya ini dinamakan marfu, ya disandarkan kepada Nabi SAW, namun tidak secara tasrih, tidak secara langsung, namun secara hukum saja. Nah, itu adalah al-marfu pada Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah al-mauquf. Apa itu al-mauquf? Al-mauquf adalah yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Ya, ini berupa perkataan maupun perbuatannya para sahabat Nabi SAW. Ya. Nah, itu dinamakan dengan mauquf. Contohnya misalnya di sini ada perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya. Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dhi fitnah. Tidaklah engkau membicarakan suatu bahasan kepada seseorang yang tidak sampai akalnya kepada pembahasan tersebut kecuali pembahasan tersebut menjadi fitnah bagi orang tersebut. Nah, ini adalah perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Maka ini dinamakan sebagai al-mauquf, ya. Nah, siapa itu sahabat? Apa pengertian sahabat? Sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'alal islam walau takhallalat riddatun fil asr. Yaitu siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hanya 1 menit saja atau 5 menit saja, yang penting bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau meskipun dia buta, ya, meskipun dia buta, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ibnu Ummi Maktum, ya, dia buta, namun dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'minan bihi, dan ia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'alal Islam, dan ia wafat di atas keislaman. Ya, jadi tidak murtad. Walau takhallalat riddatun falasah. Meskipun misalnya, ya, waliyadzubillah, ada sahabat yang tadinya beriman kepada Nabi SAW, ya, kemudian ia misalnya murtad, ya, keluar dari Islam, ya, karena ada satu fitnah misalnya keluar dari Islam. Nah, namun kemudian di akhir hayatnya dia kembali kepada Islam lagi, ya, dan mati di atas keislaman. Dan perawi ini itu dinamakan tetap dikategorikan sebagai sahabat. Karena apa? Dia bertemu Nabi SAW, beriman kepadanya, ya, dan mati di atas keislaman, ya, meskipun dia pernah ada kemurtadan yang ia lakukan. Nah, itu yang al-mauquf. Kemudian yang ketiga adalah al-maqtu', ya, al-maqtu', yaitu perkataannya tabi'in, yaitu muridnya sahabat tabi'in atau generasi selanjutnya tabi'ut tabi'in atau yang lain. Ya. Contohnya misalnya, ya, sebagaimana ini dalam Sahih Bukhari, ya. Babu imamatil maftuni wal mubtadi' wa qala al-Hasan salli wa alaihi bid'atuhu. Berkata al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, seorang tabi'in, bukan seorang sahabat, bukan Nabi SAW, seorang tabi'in. Ia berkata, ya, ini di bawah bab bagaimana hukum kita berimam, ya, atau bermakmum. Jadi ada imam yang dia mubtadi', orang yang berbuat bid'ah. Bagaimana kita hukum sholat di belakang dia? Maka kata Al-Hasan Al-Basri apa? Sholli wa alaihi bid'atuh. Sholatlah, nggak apa-apa, sholat di belakang mereka. Namun bid'ahnya itu akan ditimpakan kepada dia. Ya, jadi tidak mempengaruhi sholat kita. Kemudian ada namanya al-athar, ya. Nah, al-athar ini itu mencakup 2 hal. Mencakup mauquf dan maqtu'. Mencakup mauquf dan maqtu'. Adapun marfu' tidak termasuk. Al-athar hanya mencakup al-mauquf dan al-maqtu', ya. Nah, namun
ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasannya al-athar itu termasuk semuanya. Ya, termasuk marfu, mauquf, dan maqtu. Namun yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar, bahwasannya al-athar itu hanya mencakup mauquf dan maqtu saja. Dari sahabat dan dari tabi'in saja. Adapun marfu itu tidak termasuk. Ya. Kemudian yang terakhir ada namanya al-musnad. Yaitu apa? Yaitu hadis yang bersambung dari jalur sahabat tertentu. Ya, misalnya Musnadu Abu Hurairah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, jadi biasanya para ulama hadis itu menyebutkan kata-kata seperti itu. Musnadu Abu Hurairah. Ini hadis ini itu sanatnya itu dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Ya. Ai hadisun rawahu Abu Hurairah di sanad muttasil. Maksudnya adalah hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan sanad yang bersambung kepada Nabi SAW. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Imam Ahmad punya kitab namanya apa? Musnad Al-Imam Ahmad. Ya. Musnad Al-Imam Ahmad ini kalau kita baca dia memiliki susunan bab yang khusus. Yaitu apa? Babnya itu diurutkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Kalau beda seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Mereka sesuai dengan bab-bab bahasan, ya, kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabul iman, ya. Sesuai dengan bahasan-bahasannya. Adapun Imam Ahmad dalam musnadnya itu beliau menyusun sesuai dengan sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Jadi misalnya bab pertama misalnya Musnadu Abu Hurairah, ya. Yaitu semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian misalnya Musnadu Ibnu Umar, ya. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nah, itu dinamakan dengan musnad, ya, yaitu hadis Nabi yang bersambung dari satu jalur sahabat yang sama. Ya, jadi itu apa namanya adalah pembagian hadis ditinjau dari pembicaranya. Tsummal isnadu imma an yantahiya ila nabi tasrihan aw hukma. Kemudian sanad itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, dia bersambung kepada Nabi SAW. Artinya dinisbahkan kepada Nabi SAW. Baik secara tasrih atau hukman. Min qawlihi, dari perkataannya. Au fi'lihi, atau perbuatannya. Au taqririhi, atau persetujuannya. Nah, ini adalah hadis yang disebut dengan hadis marfu'. Ya. Au ila sahabi kadzalik, atau sanadnya bersambung kepada sahabat. Ya, yakni maksudnya perkataan sahabat atau perbuatan sahabat. Wa huwa man laqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddatun fil asah. Dan sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan mati di atas keislaman. Meskipun di tengah-tengah hidupnya dia pernah melakukan kemurtadan. Maka hadisnya itu dinamakan dengan al-mauquf, hadis sahabat ini. Au ila tabi'i, atau disandarkan kepada tabi'in, yaitu muridnya para sahabat. Maka ini dinamakan apa? Al-maqtu. Wa huwa man laqiya sahabi kadzalik. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Ya. Nah, demikian adalah pembahasan dari pembagian hadis ditinjau dari pembicaranya. Kemudian kita akan berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang al-isnadul ali wan nazil. Al-isnadul ali wan nazil. Ya. Yaitu kekuatan satu sanad itu juga ditinjau dari jumlah sanadnya. Ya. Semakin sedikit jumlah perawi dalam satu sanad, maka semakin kuat riwayat tersebut. Ya. Semakin sedikit perantara antara si perawi dengan Nabi SAW, maka semakin kuat hadisnya. Semakin banyak, maka semakin lemah. Ya, sama seperti kita mendengarkan berita. Ya. Misalnya saya mendengar dari Ahmad, dari Abu Hurairah misalnya, ya. Maka itu ada satu perantara di antara saya dengan Abu Hurairah. Beda dengan kalau saya langsung mendengar dari Abu Hurairah. Ya. Semakin sedikit perantaranya semakin kuat. Ya. Nah, ini tidak bertolak belakang dengan yang kita katakan bahwa kuatnya satu hadis itu ditinjau dari banyaknya jalur sanad. Ya. Kalau itu banyaknya jalur sanad itu ke samping, ya. Artinya bukan dalam satu sanad yang sama, namun jumlah sanad yang berbeda-beda. Nah, itu kalau semakin banyak justru semakin bagus. Karena semakin menguatkan satu sama lain.
Ya. Adapun dalam satu sanad yang sama, satu riwayat yang sama, maka jumlah perantara yang lebih sedikit itu justru lebih baik. Ya, semakin banyak perantaranya justru semakin buruk. Nah, eh, itu dinamakan dengan pembahasan al-isnadul ali wan nazil. Sanad yang tinggi dan sanad yang rendah. Sanad yang tinggi itu ketika perantaranya sedikit. Sanad yang rendah itu ketika perantaranya justru banyak. Nah, al-ulu atau tingginya satu sanad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya al-ulu al-mutlaq, ya. Yaitu memang perantara antara seorang perawi dengan Nabi SAW itu sedikit atau lebih sedikit, ya. Jadi yang dihitung adalah perawi antara dia dengan Nabi SAW. Yang kedua adalah namanya al-ulu an-nisbi, yakni sedikit perantara antara seorang perawi dengan suatu hal. Ya, jadi bukan bukan antara dia dengan Nabi SAW, namun pada suatu hal. Misalnya kepada imam hadis seperti Syu'bah, ya. Dikitnya perantara dia kepada Syu'bah. Ya, atau kepada kitab, dikitnya perantara dia dengan Sahih Bukhari. Ya misalnya saya memiliki riwayat dari Imam Bukhari perantaranya misalnya 10 misalnya, ya. Kemudian misalnya Syekh Abid punya riwayat juga dari Sahih Bukhari, ya, kepada Sahih Bukhari itu misalnya perantaranya hanya 8, ya. Maka sanatnya atau riwayatnya Syekh Abid itu lebih tinggi, ya. Tapi bukan kepada Nabi SAW, namun kepada Sahih Bukhari. Ya, jadi ini hanya al-ulu an-nisbi saja, bukan al-ulu al-mutlaq. Ya, di slide selanjutnya kita bisa lihat ada contoh gambarannya di sana. Yang sebelah kanan adalah al-ulu al-mutlaq. Yang sebelah kanan adalah al-ulu al-mutlaq. Ya, bisa kita lihat. Nah, di antara dua perawi di sini ada Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari. Itu hadis la yaqul Allahumma in syi'ta faghfirli. Itu hadis dari Nabi SAW, Allahumma in syi'ta. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari. Ya, namun ketika kita lihat antara Imam Ahmad dan Nabi SAW hanya ada 3 perantara saja, 3 perawi saja. Namun dari jalur Al-Bukhari itu ada berapa perantara? Ada Yahya Abdul Razak, ada Ma'mar, ada Hammam, ada Abu Hurairah. Ada 5, ya, perantara antara Abu Bukhari dengan Nabi SAW. Maka ketika ini sanatnya Imam Ahmad itu lebih tinggi, lebih tinggi daripada sanatnya Al-Imam Al-Bukhari, ya. Nah, maka sanatnya Imam Ahmad dinamakan al-Ali, as-sanad al-Ali, sedangkan yang Al-Bukhari dinamakan dengan as-sanad an-nazil. Nah, ini adalah al-ulu al-mutlaq, ya. Ini antara perawi dengan Nabi SAW. Adapun yang sebelah kiri itu adalah al-ulu an-nisbi, ya. Sedikitnya perantara antara seorang perawi bukan kepada Nabi SAW, namun kepada satu imam atau satu kitab. Contohnya di sini kita bisa lihat, ya, Imam Bukhari yaitu memiliki 2 jalur sanad di sana, ya. Ada dari Yahya, Musaddad, kemudian Syu'bah, Qatadah, Anas, Nabi SAW. Yang sebelah kanan, ya, itu perantara antara Imam Bukhari dengan Syu'bahnya itu memiliki 2 perantara. Ya, sedangkan di jalur yang sebelah kiri dari Imam Bukhari ke Syu'bah itu hanya ada 1 perantara atau 1 perawi saja. Ya. Maka yang sebelah kanan itu dinamakan dengan nazil, ya. Yang sebelah kiri dinamakan dengan al-ali. Namun bukan al-ali atau al-ulu al-mutlaq, namun al-ulu an-nisbi. Ai binisbati ila Syu'bah ali. Ya. Jika ditinjau sanad ini kepada Syu'bah saja, maka sanad yang sebelah kiri itu lebih ali, lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa sifat-sifat yang terkandung dalam sanad, ya. Yang pertama namanya al-muwafaqah. Di slide selanjutnya ada namanya al-muwafaqah. Ya, ini merupakan lataiful isnad, ya, yaitu hal-hal unik yang berada di sanad. Yang pertama namanya al-muwafaqah. Apa itu al-muwafaqah? Yaitu bertemu sanad bertemunya sanad seorang perawi, ya, di gurunya salah satu penulis kitab, ya. Kita jadi bertemunya di gurunya, ya. Kita bisa lihat di sini contohnya
ada Imam Bukhari, ada Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis. Ya. Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad ibn Yahya dari Al-Humaidi. Al-Humaidi ini adalah gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis tidak melalui jalur Imam Bukhari, namun melalui jalur gurunya yang lain, kemudian bertemu di syekhnya Bukhari. Nah, ini dinamakan dengan al-muwafaqah. Yaitu ketika seseorang meriwayatkan satu hadis, ya, kemudian bertemu hadisnya di gurunya, salah satu penulis kitab. Gurunya, ya gurunya salah satu penulis kitab. Ya, di sini ada Al-Humaidi, ya gurunya Imam Bukhari. Nah, At-Tirmidzi ini dia muwafaqah dengan Bukhari, yaitu sanadnya bertemu dengan Bukhari di gurunya, yaitu Al-Humaidi. Nah, ini dinamakan dengan al-muwafaqah. Kemudian yang selanjutnya namanya al-badal, ya. Di slide selanjutnya ada namanya al-badal. Yaitu apa? Yaitu bertemu sanadnya, ya, mirip seperti yang tadi, bertemu sanadnya namun bukan di guru langsungnya Bukhari, tapi di guru-gurunya, ya, di guru yang kedua. Contohnya misalnya ini, ya, dari Tirmidzi, ya, meriwayatkan dari Sa'id Al-Makhzumi, ya, ke Sufyan ke Az-Zuhri. Al-Bukhari dari Humaidi, Sufyan, Az-Zuhri juga. Nah, di sini Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini itu bertemunya itu bukan di Humaidi, bukan di gurunya Imam Bukhari, namun di guru keduanya yaitu Sufyan, ya. Di guru keduanya yaitu Sufyan. Maka ini dinamakan dengan al-badal, yaitu bertemu sanadnya di guru seorang penulis kitab, gurunya yang kedua, ya. Gurunya yang kedua. Namun hadis ini bukan dari jalurnya. Maksudnya bukan dari jalurnya apa? Tirmidzi tidak meriwayatkan langsung dari Imam Bukhari, namun dia memilih jalan yang lain, namun bertemu ke sanadnya di salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya Al-Musawah. Ya, di slide selanjutnya ada namanya Al-Musawah. Apa itu Al-Musawah? Al-Musawah adalah kesamaan jumlah perawi dalam satu sanad dengan sanad dari salah satu penulis kitab. Nah, contohnya misalnya kita bisa lihat di slide ini apa? Ada Al-Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sanadnya tidak bertemu, bertemunya hanya langsung di Nabi SAW. Namun jumlah perantaranya atau jumlah perawinya itu sama, ya sama-sama 5. Tirmidzi meriwayatkan dari Sa'id, Sufyan, Zuhri atau dari Abi Ayyub dari Nabi SAW itu 5 perawi. Bukhari juga dari Amr, dari Laith, dari Yazid, Abdul Khair, Ibnu Umar itu juga 5 perawi. Ya, maka jumlah sanadnya itu sama. Nah, ini dinamakan dengan al-musawah, ya. Yaitu ketika jumlah perawinya itu menyamai sanad dari salah satu penulis kitab. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada namanya al-musafahah. Di slide selanjutnya kita bisa lihat ada namanya al-musafahah. Apa itu al-musafahah? Al-musafahah itu ketika jumlah sanad seorang perawi itu menyamai jumlah sanad muridnya si penulis kitab. Kalau tadi yaitu al-musawah itu jumlahnya sama dengan jumlah si penulis kitab. Kalau ini tuh tidak, jumlahnya sama dengan jumlah sanad muridnya si penulis kitab. Ya, jadi misalnya kita bisa lihat di sebelah kanan, ya, ada hadis dari Ibnu Hajar dan dari An-Nasai. Ya. Nah, dari Ibnu Hajar ke Nabi SAW perantaranya ada 12. Ya. Dari Nasai dari Imam An-Nasai ke Nabi SAW itu ada 11 perawi. Ya, kemudian Nasai punya murid namanya Abdurrahim Al-Makki. Nah, dari Abdurrahim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 12 perawi, ya, ada 12 perawi. Ya, maka Ibnu Hajar itu musafahah kepada Imam Nasai. Karena apa? Jumlah perantaranya itu sama dengan jumlah perantara muridnya Imam Nasai, sama-sama 12 perawi. Ya, maka seakan-akan Ibnu Hajar itu bertemu dengan Imam Nasai, seakan-akan ia musafah. Musafah itu artinya berjabat tangan, ya. Seakan-akan Ibnu Hajar itu bertemu dan berjabat tangan dengan dari Imam Nasai dan mengambil hadis dari Imam Nasai. Seakan-akan seperti itu karena jumlah sanadnya atau jumlah perantaranya itu sama dengan jumlah perantara muridnya
Imam Nasai. Seakan-akan ia satu level dengan Abdurrahim atau muridnya Imam Nasai. Seakan-akan ia juga muridnya Imam An-Nasai. Nah, ini dinamakan dengan al-musafahah. Ya. Nah, makanya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata apa? Fa in qalla adaduhu fa imma an yantahi ila nabi au ila imamin dzi sifatin aliyah. Maka ketika sanatnya sedikit, artinya jumlah perantaranya sedikit, ya, atau dinamakan dengan as-sanad al-ali, maka itu terbagi menjadi dua. Imma an yantahi ila nabi sallallahu. Yang pertama adalah ketika jumlah perawinya sedikit antara ia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini dinamakan dengan al-ulu al-mutlaq. Au ila imamin dzi sifatin aliyatin kasyubah. Atau perantaranya sedikit antara dia dengan seorang imam yang memiliki sifat yang baik seperti Syu'bah. Ya. Maka yang pertama yaitu antara dia dengan Nabi itu namanya al-ulu al-mutlaq. Wasani an-nisbi. Adapun yang kedua antara dia dengan satu imam seperti Syu'bah itu dinamakan dengan al-ulu an-nisbi. Wa fihil muwafaqah. Dan juga di sana ada namanya muwafaqah. Wa hiyal wusulu ila syaikhi ahadil musannifina min ghairi tariqih. Yaitu ketika seorang perawi bertemu sanad hadisnya di gurunya si salah satu penulis kitab. Ya, seperti tadi Bukhari. Wa fihi al-badal wa huwa al-wusulu ila syaikhihi kadzalik. Di sana juga ada badal yaitu bertemu sanad hadisnya di syekh yang keduanya. Ya, syekh yang kedua atau yang seterusnya dari salah seorang penulis kitab. Wa fihi al-musawah, juga di sana ada musawah. Apa itu musawah? Yaitu istiwa'u adadil isnadi minar rawi ila akhirih ma isnadi ahadil musannifin. Yaitu ketika jumlah sanatnya seorang perawi itu sama dengan jumlah sanad salah seorang penulis kitab. Ya, seperti tadi misalnya ada sama-sama misalnya 10 perawi. Wa fihi al-musafahah wa hiya al-istiwa'u ma'a tilmidhi dzalikal musannif. Juga ada musafahah, yaitu apa musafahah? Musafahah itu adalah ketika seorang perawi itu jumlah sanadnya sama dengan jumlah sanad murid dari seorang penulis kitab. Ini ya Ibnu Hajar, jumlah sanadnya sama dengan Abdurrahim, sama-sama 12 perawi, dan Abdurrahim adalah murid dari Imam An-Nasai. Wa yuqabilul uluwi wa yuqabilul uluwa bi aqsamihi an-nuzul. Maka dan kebalikan dari al-ulu adalah an-nuzul, ya. Jadi ada sanad ali, ada sanad nazil. Ada sanad yang tinggi yang perantaranya sedikit, ada sanad yang nazil yang perantaranya banyak. Ya. Demikian pembahasan pada hari ini, ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita pada hari esok di jam yang sama. Ya, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu kembali. Dan semoga apa yang kita telah pelajari menjadi manfaat untuk kita. Ya. Saya tutup wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, jazakallah khairan Ustaz Fatan atas penyampaian materinya. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Seperti biasa bisa langsung chat di kolom komentar ya. Ada pertanyaan, Ustaz, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim dari Aldi Al-Farizi. Izin bertanya, Ustaz. Musawah dan musafahah itu hadisnya sama ya berarti matannya? Nah, ya. Al-musawah dan al-musafahah itu matan hadisnya sama. Ya, matan hadisnya sama. Jadi meriwayatkan satu hadis yang sama, ya. Namun apa kalau musawah tadi apa jalur atau jumlah perantaranya, jumlah perawi dalam sanad itu sama antara dua perawi. Nah, jadi matannya matan yang sama. Musafahah tadi juga sama, matannya sama dan jumlah perantaranya itu sama dengan murid dari si penulis kitab tersebut. Nah, Baik.
Selanjutnya yang kedua dari Al-Akh Muhammad Adim. Izin tanya Ustadz, apakah sanad yang ali dengan jumlah yang sedikit tersebut semuanya adalah sanad-sanad muttasil, bukan karena sedikit akibat terpotong atau ada sanad yang hilang? Ya, ini penting juga ya. Betul sekali. Jadi syaratnya adalah bahwa sanad ini tidak terpotong, harus bersambung. Ya, karena kalau terpotong itu artinya sanadnya tidak sedikit. Ya, aslinya banyak. Namun kita tidak mengetahui saja berapa yang hilang daripada sanad tersebut. Jadi syaratnya harus bersambung, ya, harus bersambung. Baru dari sana terhitunglah berapa jumlah perantara dari perawi tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus bersambung. Nah, selanjutnya yang ketiga dari Al-Akhrifki. Afwan Ustadz mau tanya, boleh dijelasin kembali nggak Ustadz apa makna sanad? Terima kasih Ustadz. Nah, sanad, ya, kita di awal pembahasan kita mempelajari tentang hadis itu terbagi, hadis itu terdiri dari dua hal. Hadis itu terdiri dari dua hal. Yang pertama namanya al-matan atau matan. Ya, ini matan satu hadis. Ya, ini berupa perkataan yang Nabi SAW atau perbuatan yang Nabi SAW. Ya, matan atau isi yang atau kandungan dari hadis tersebut. Nah, ada juga namanya sanad atau as-sanadu. Ya. Nah, para ulama hadis mendefinisikan sanad itu sebagai apa? Silsilatur rawi al-musilah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rantaian perawi yang menjadi perantara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perawi-perawi yang menjadi perantara dari misalnya dari Imam Bukhari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itulah dinamakan dengan sanad, ya. Misalnya an Malik an Nafi'in an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza. Nah, jalur sanad tersebut ya dari Imam Malik, Nafi', Ibnu Umar itu dinamakan dengan sanad. Ya, itu dinamakan dengan sanad. Itu jalur yang menyampaikan kita, ya, yang menjadi perantara antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mas Hafiz, jika tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditutup saja. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi saja kajian pada hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Fatan dan juga para teman-teman ikhwan wa akhwat rahimakumullah semuanya. Semoga kita semua bisa terus istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga bisa memberikan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari, baik untuk diri sendiri tentunya dan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Insya Allah akan dilanjutkan kajiannya besok serta kajian Matan Al-Jazariyah juga. Mohon maaf dari saya bila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.